Tragedi ambruknya pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur telah membuka borok struktural yang mengkhawatirkan dalam tata kelola pembangunan fasilitas publik di Indonesia. Mayoritas fasilitas pendidikan keagamaan yang menampung ribuan nyawa dibangun tanpa dokumen legalitas dan persetujuan teknis. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hagono mengungkapkan dari 42.433 pondok pesantren di seluruh Indonesia, hanya 50 ponpes yang tercatat mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG atau yang sebelumnya dikenal sebagai izin mendirikan bangunan atau IMB. Ya tidak bisa dipungkiri bahwasanya memang mayoritas ya pesantren itu gedungnya itu mungkin memang tidak ada IMB-nya. Setidaknya ini kan sudah bersumber dari data yang akurat, hanya ada 50 pesantren yang bangunannya itu ada IMB-nya. Sementara sisanya itu yang 42.000 lebih itu tidak punya IMB. Tetapi narasinya kan di sini membuka borok ilegalnya bangunan fasilitas publik. Mestinya kan bukan hanya pesantren. Sering kita dengar berita-berita itu sekolahan ambruk. Di Cilengsi sekolah negeri dibangun oleh negara ambruk padahal lantai 1, tapi tidak muncul itu. Apa karena itu ada izinnya? Terus kalau sudah ada izinnya ambruk ya ambruk saja gitu, nggak ada persoalan gitu. Ini kebetulan nggak ada izinnya lalu ambruk. Sebetulnya ada yang lebih menarik. Jangan hanya bicara tentang fasilitas umum, karena yang mengancam nyawa itu nggak hanya fasilitas umum. Coba dihitung. Rumah orang Indonesia itu berapa persen yang ada IMB-nya? Berapa persen yang dibangun sesuai dengan teknis? Sesuai dengan arahan dari teknik yang bersertifikat insinyur. Biasanya kan tukang-tukang di kampung aja yang bangun. Coba kamu lihat di kampung kamu kalau bangun rumah. Itu memang dia pakai insinyur teknik itu terus diurus gitu izinnya. Kayaknya enggak kalau di kampung saya gitu ya. Apalagi nggak ada lantainya. Logikanya yang lantai 1 ambruk, ada izinnya. Ada itu tapi nggak kayak sekarang ini lantai 5 ambruk. Dipersoalkan nggak ada izinnya dan tidak sesuai dengan teknis. Iya, kalau mengacu kepada pakar ITS itu memang sudah menemukan tanda-tanda tidak sesuai dengan teori konstruksi. Tetapi ya wallahu alam, apa karena ini 5 lantai gitu dan di pesantren gitu. Udah gitu pesantrennya nggak kaleng-kaleng. Al-Khozini itu sudah 100 tahun lebih. Jadi pesantren yang sudah sangat tua. Ambruk ya udah izinnya apanya dan sebagainya ya. Sementara sebelum-sebelumnya itu kalau ada gedung ambruk itu kayaknya nggak ada orang bicara izinnya bagaimana. Apakah dibangun sesuai teknis ya, karena agak bingung. Itu kan sudah negara yang bangun, ambruk juga. Ambruk ya, bukan ada gempa ya, dan bukan gedung lama juga ya, ada yang baru gitu. Banyak lah kamu browsing itu berapa banyak gedung sekolahan yang ambruk lantai 1 padahal. Bayangin lantai 1 aja ambruk, coba lantai 2 itu, apalagi sampai lantai 5. Apa itu juga nggak ada izinnya dan dibangun asal-asalan juga ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau berprinsip jangan ada dusta di antara kita, ya berapa orang yang terancam nyawa karena rumahnya itu nggak ada IMB-nya, ilegal semua itu. Nggak ada, bukan nggak ada ya. Berapa persen sih? Coba yang orang-orang yang punya kontrakan yang tinggi-tinggi itu, yang kalau yang gedung mungkin lumayan kan, ada kontrakan yang murah-murah itu yang asal jadi itu. Memang itu ada izin MB-nya itu. Apa nggak ada orang juga di situ? Apa nggak terancam juga nyawanya? Itu juga perlu diperhatikan itu. Saya salut kepada negara kalau memperhatikan pesantren di bidang infrastrukturnya gitu. Diperhatikan mana yang tidak sesuai atau apa, ditegur atau apa, itu bagus. Berarti ada sinergi, ya, ada kerjasama, itu bagus untuk kemaslahatan. Ya, kita boleh setuju, boleh tidak setuju dengan apapun, tapi harus tunduk kepada kiblat maslahat. Apapun kalau untuk maslahat, hilangkan perbedaan persepsi itu. Ya. Kecuali kalau kamu berbeda memandang itu sebagai maslahat apa bukan, nah sudah lain itu. Artinya kita boleh berselisih, tapi kalau maslahat itu hukumnya tunggal. Gitu ya. Jadi menjaga keselamatan itu baik pro dan kontra ya sama-sama mementingkan itu. Jangan karena tidak setuju, karena pro kontra lalu maslahat tidak didukung hanya karena dianggap
Itu dari pihak pro atau pihak kontra, nggak gitu ya. Maslahat itu sudah setara dengan akliyat lah bahasanya. 1+1=2. Kamu mau debat sama mau bermusuhan sama siapapun ya, kalau dia ngomong 1+1=2 ya bener, nggak lalu salah, hanya karena kamu sedang berseberangan gitu ya. Jadi saya dukung negara untuk memperbaiki apapun ya, walaupun ya sekarang banyak kayaknya yang perlu diperbaiki oleh negara ini ya. Banyak sekali ya. Jadi kalau prinsipnya setiap rumah yang tidak ada IMB-nya, setiap rumah yang dibangunnya bukan oleh arsitek, bukan oleh insinyur, tidak diperiksa secara ilmu teknis ya, apalagi sesuai dengan rekomendasi pakar, itu mengancam nyawa dan harus dirubuhkan dan harus dibangun ulang. Waduh, ya pesantren ada 42.000, nah rumah orang ada berapa ratus juta. Gitu ya, mungkin atau puluh juta lah ya. Allahumma dina